Saat melakukan pemakaman Pak Jaka, terjadi sesuatu. Makam yang sudah disiapkan oleh penggali kubur ternyata terlalu sempit. Penggali kubur heran, sudah bertahun-tahun menekuni profesi ini, baru kali ini terjadi hal seperti ini. Setelah berulang kali menggali, tapi hasilnya tetap sama aja. Akhirnya terpaksalah kaki jenazah Pak Jaka ditekuk agar bisa masuk tubuhnya di liang lahat. Sejak kejadian itu, banyak warga yang mulai membicarakan tentang Pak Jaka yang baru-baru ini membeli tanah, tapi saat hendak dipindah namakan, Pak Jaka melebarkan 1 meter tanahnya dari catatan tanah yang benar. Suatu hari ada peristiwa yang mengejutkan. Hujan deras datang tiba-tiba di perjalanan menuju rumah. Pak Jaka dan istrinya sedang mengendarai motor berhenti berteduh di bawah pohon mangga. Saat sedang berteduh, tiba-tiba lanjut part 2 ya guys. Lanjutan cerita Pak Jaka dan istrinya yang sedang berteduh, tiba-tiba ada petir yang menyambar Pak Jaka hingga Pak Jaka tubuhnya hangus. Istrinya berteriak-teriak histeris meminta bantuan warga. Orang-orang mengatakan Tuhan seakan menghukum Pak Jaka. Tidak hanya itu, ketika almarhum hendak dimandikan, air keran yang digunakan warnanya keruh, padahal sebelum-sebelumnya tidak kotor airnya. Berulang kali dibuang dan diisi lagi tetap sama, airnya keruh, hingga terpaksa jenazah dimandikan dengan air keruh itu. Mungkin peristiwa yang terjadi dalam hidupnya adalah bukti hidup untuk orang lain. Seperti menanam benih, jika kita menanam benih kebaikan, hasilnya juga menyenangkan. Begitu pula sebaliknya, ketika menanam benih yang buruk, maka hasilnya akan buruk juga. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai.